warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Peminatan Promkes akan melakukan kegiatan seminar online dengan judul Gen Z Butuh Tenang, yaitu tips Islami untuk mencegah stres dan overthinking. Untuk prosesnya, kita lihat bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara seminar online dengan tema Tips Islami Hadapi Stres dan Overthinking untuk Gen Z. Terima kasih kepada Bapak Penelitian Rasulullah MSI dan yang spesial narasumber hebat kita Bapak Rizky Muhammad Hadiah SPI MM Psikolog. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk menuntut ilmu dan mencari ridho-Mu melalui kegiatan seminar online bertema Tips Islami Hadapi Stres dan Overthinking. Perkenalkan, saya Farah Angelina Pratiwi pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi seminar kita pada siang hari ini. Sama juga ikhtiar tanpa doa itu nggak bisa terbang juga. Maka saya mengatakan harus berikhtiar dan juga berdoa, itu dua sayap. Dan yang kemudian yang terakhirnya adalah bertawakal. Kalau kamu sudah berikhtiar, kamu sudah berdoa, sudah serahkan hasil akhirnya pada Gusti Allah. Besok itu saya mau gimana, tinggal jalani aja hidup, itu enak. Kemudian kok Pak, saya masih cemas Pak, saya sudah berdoa, sudah berikhtiar. Ya tinggal ada ini, zikir dan doa. Ya, ala bizikrillah tahtabatul qulub, apa itu? Itu doa itu, zikir itu menenangkan hati. Daripada kamu gabut, ya, mohon maaf nih, kamu gabut misalkan menunggu kuliah, dari jeda kuliah dari jam 11 sampai jam 1, kamu misalkan, atau dari jam 1 sampai jam 3 nunggu jeda kuliah, kenapa kamu nggak coba zikir, kenapa kamu nggak coba berdoa? Itu kan sudah diamanatkan di dalam Al-Quran. Kalau kamu minta ketenangan hati, sudah zikirlah. Dan lebih baik lagi, relaksasi 478 itu dilakukan sebelum Anda tidur. Kenapa? Ketika Anda sudah melakukan relaksasi 478 mau tidur, itu kemudian Anda lakukan 20-30 kali, itu boleh ya, 20-30 kali, lalu Anda diakhiri dengan melakukan afirmasi positif. Ya, sebelum tidur tadi sudah relaksasi, tidur, kemudian dalam posisi ini, kemudian Anda melakukan pernapasan, relaksasi 478, baru ditutup dengan afirmasi positif. Insya Allah Anda lakukan relaksasi berulang, afirmasi positif berulang. Ketika Anda tertidur, itu masuk dalam pikiran bawah sadar. Saya simpulkan di sini, ya, pendekatannya tadi, aspek-aspeknya tadi. Aspeknya untuk mengelola stres itu dengan zikir, doa, dan tawakal. Pendekatan psikologisnya melakukan mindfulness dan reframing. Kalau untuk mengatasi overthinking, pendekatan Islaminya apa? Anda dengan pola pikir, qanaah, cukup, sabar, husnuzon, selalu berprasangka positif. Pendekatan psikologinya self compassion, bagaimana Anda melakukan manajemen waktu. Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri, pendekatan Islaminya apa? Anda harus meningkatkan kapasitas keimanan kalian dan syukur atas segala potensi diri yang sudah Anda miliki. Pendekatan psikologinya Anda melakukan growth mindset dan pengalaman positif yang ada pada diri Anda sendiri. Nah, penutup dari reflektif ini, tenang bukanlah berarti tanpa masalah, tetapi hati yang yakin bahwa masalah akan ada jalan keluarnya bersama dengan Allah. Ingat surat Al-Isra, inna ma'al yusri usra wa inna ma'al yusri usra. Ya, di balik setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap kemudahan selalu ada kebaikan. Nah, itulah yang perlu Anda tanamkan, karena di dalam Al-Quran pun sudah tertulis tidak ada masalah kesulitan yang diakhiri dengan kemudahan. Selalu ada penjelasan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini ada pertanyaan dari Kak Aisyah, Kak Kiki. Ya. Bagaimana cara efektif untuk memunculkan niat dan motivasi dalam sehari-hari? Mbak dan Mas, saya yakin dalam usia Anda pasti punya banyak keinginan, ya, banyak permintaan dalam hidup ini karena kalian masih muda. Malah mungkin saya kepada Mbak Aisyah Nurul, saya mau nanya, Mbak, saya bertanya balik kepada Anda. Anda punya doa apa sih dalam setiap hari? Doa apa yang Anda panjatkan dalam setiap hari itu? Ya, kenapa? Karena doa itulah yang akan menuntut Anda untuk melakukan motivasi. Contoh sederhana ya. Ya. Hari ini hari Jumat, tadi Jumatan, terus kemudian saya akan seminar
Saya prinsipnya simpel saja berdoanya. Ya Allah, saya hari ini siang ini akan ada seminar, ada webinar, tolong dimudahkan, tolong dilancarkan. Itu aja saya mintanya. Karena kalau saya dimudahkan, dilancarkan, ya sudah selesai, sudah. Termasuk kalau teman-teman juga pengen apa, misalkan hari ini besok pagi mau ketemu dosen pembimbing skripsi misalkan, maka cara efektif untuk memunculkan niat dan motivasinya adalah minta kepada Gusti Allah, minta kepada Allah bahwa ya Allah, hari ini saya akan bimbingan skripsi, tolonglah dimudahkan dan dilancarkan. Nah, itu aja. Karena apa? Dengan begitu Anda tidak akan menuntut Allah tuh terlalu banyak, terlalu berat, meskipun Allah mampu untuk melakukannya gitu. Jadi kembalilah kepada hal-hal yang sederhana pada hari ini. Mohon izin bertanya Pak Kiki. Oh ini ya. Kalau kita sedang merasa stres, terus pikiran penuh, sehingga kadang-kala kalau kita mau melakukan sesuatu gitu, fokusnya jadi terpecah, gampang ke distract. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa akhir ya Pak, lagi skripsi dan tentunya masih banyak juga proyek-proyek lain yang belum selesai. Bagaimana sih cara kita mengatasi hal tersebut Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Reni ya. Oke, bagus pertanyaannya Mbak. Saya akan mengatakan bahwa setiap orang punya kesulitan, punya permasalahannya sendiri-sendiri. Kalau saya tadi mendengar apa yang jadi masalah dari Mbak Reni, karena Mbak Reni saat ini sedang berada pada posisi mahasiswa akhir ya, tekanan untuk segera menyelesaikan skripsi, tekanan untuk masalah-masalah yang lain itu pasti banyak. Saya mengatakan itu hal yang wajar. Nah, terus gimana Pak untuk menanganinya atau membuat itu? Pertama ya, Anda harus pintar-pintar membuat skala prioritas. Ya, skala prioritas. Artinya kalau ada beberapa pekerjaan, ada beberapa kegiatan yang tidak secara langsung berkontribusi kepada penyelesaian skripsimu, itu bisa kamu taruh di paling bawah, paling akhir. Ya, fokuskan dulu bahwa tugasmu saat ini, gitu ya. Tugasmu saat ini adalah targetmu saat ini yang utama adalah menyelesaikan skripsi. Kelvin, kayak Kak Kelvin. Apakah norma sosial seperti laki-laki harus kuat dalam segala urusan justru memperparah tingkat stres pada remaja laki-laki? Norma sosial seperti laki-laki harus kuat dalam segala urusan, betul. Itu justru memperparah. Betul, saya katakan betul. Apalagi kalau misalkan sampai Anda laki-laki kan manusia biasa. Ada kalanya laki-laki menghadapi masalah juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada kalanya juga Anda pengen nangis, ya kan? Ada kalanya pengen nangis. Tetapi budaya kita itu mengatakan bahwa yang namanya laki-laki itu tabu untuk menangis. Tidak boleh nangis, tidak boleh cengeng, gitu ya. Maka kalau itu sampai itu berada dalam benak kalian, ya contoh, waktu si Kelvin ya, Mas Kelvin ini pada waktu kecil nih main sepedaan, masih umur 5 tahun jatuh sakit karena berdarah, nangis nih, mau nangis nih. Tapi begitu orang-orang terdekatnya atau ayahnya atau ibunya datang, udahlah, namanya jatuh nggak apa-apa kan, namanya juga latihan naik sepeda. Masa anak laki-laki cengengan, masa laki-laki kok nangis gitu. Itu inner child yang bisa menjadi luka batin Anda sampai nanti Anda dewasa. Ya, hati-hati itu. Makanya kalau kamu menyadari bahwa Pak, laki-laki itu harus kuat dalam segala urusan, dan itu Anda ditanamkan oleh keluarga Anda seperti itu. Saya tidak menyalahkan, karena itu adalah keluargamu, itu adalah orang tuamu ya. Tetapi saya hanya minta tolong paradigma propaganda ini, kalau boleh saya bilang, itu selesai dan cukup sampai di dirimu saja. Saya sampaikan kepada